berdasarkan pembeli karyawan baru yang meningkatkan kepuasan dan relevansi orientasi. TMA melibatkan analisis organisasi, operasional, dan personel untuk mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan dalam sistem dan pengetahuan karyawan. Pendekatan ini memastikan orientasi lebih sesuai dengan kebutuhan karyawan dan membantu meningkatkan efektivitas serta kepuasan mereka. Oke, lanjut. Karyawan yang telah melalui orientasi saat ini dan karyawan baru tentang apa yang menurut mereka seharusnya ada dalam sebuah orientasi. Data yang dihasilkan menunjukkan bahwa orientasi tersebut harus lebih lama setengah hari untuk menyediakan semua informasi yang dianggap perlu. Setelah banyak analisis, mereka menyusun orientasi 1 hari. Kuesioner reaksi yang diselesaikan setelah orientasi yang didesain ulang menunjukkan bahwa 94% responden menganggap durasinya sudah tepat. Menarik, mengapa ada perubahan? Salah satu alasannya bahwa TNA membuat lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Jadi orientasi seperti pelatihan apapun akan lebih relevan dan karenanya lebih menarik dan memotivasi bagi para karyawan, bagi para peserta ketika kebutuhan mereka terpenuhi. Kemudian pelatihan orientasi pertama itu ada perkenalan dan selamat datang, yaitu ucapan selamat datang kepada para peserta baru. Kemudian penjelasan singkat tentang perusahaan, visi-misi dan lain-lain. Kemudian hijau tujuan orientasi, yaitu membantu peserta baru memahami budaya kerja, memberikan informasi penting mengenai peran dan tanggung jawab. Selanjutnya hijau agenda untuk hari itu yang menunjukkan kerangka waktu dan siapa yang akan menjadi instruktur untuk setiap orientasi. Selanjutnya pelatihan keanekaragaman. Pada tahun 2010, 28% penduduk KS adalah ras minoritas dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat. Selain itu, proporsi pekerja lanjut usia dan perempuan yang memegang posisi penuh waktu juga meningkat. Keberagaman ini menimbulkan ketegangan di tempat kerja karena supervisor cenderung membuat keputusan yang menguntungkan karena mereka yang memiliki kesamaan bagi diri mereka sendiri. Ketika karyawan merasa bahwa keputusan yang mempengaruhi gaji atau status mereka menjadi salah faktor seperti ras atau jenis kelamin, mereka menjadi kesal. Pelatihan keberagaman membantu anggota organisasi memahami dan memanfaatkan perbedaan dalam ras, usia, etnis, dan gender. Dengan perubahan demografi, organisasi perlu efektif dalam menarik, mempromosikan, dan mempertahankan tenaga kerja yang beragam untuk tetap bersaing. Organisasi yang sukses dalam hal ini dapat memanfaatkan keuntungan dari keberagaman sambil mengatasi tantangan yang mungkin timbul. Selanjutnya, pelatihan keberagaman berikut ini adalah aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam fase TNA pelatihan keberagaman. Yang pertama itu, tentukan tingkat komitmen manajemen puncak terhadap keberagaman. Jika manajemen puncak tidak berkomitmen, maka program tersebut kemungkinan tidak akan berhasil. Kedua, identifikasi organisasi yang terkait dengan keberagaman. Yang ketiga, dapatkan gambaran yang baik tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan bagaimana karyawan menanggapi keberagaman tempat kerja mereka. Yang terakhir, tentukan kekuatan yang mendukung dan menolak keberagaman. Sebelum sini ada tabel 10.2 keuntungan dari tenaga kerja yang beragam dan efektif. Untuk kelompok pelamar yang lebih besar, tenaga kerja yang efektif dan beragam setelah terpelihara dengan baik akan berkontribusi dalam regulasi yang baik dan lebih banyak individu akan ingin bergabung dalam organisasi. Ini berarti lebih banyak orang yang melamar pekerjaan sehingga memberikan peluang yang lebih baik untuk memilih karyawan. Ini akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih efektif. Kemudian mengurangi biaya. Tenaga kerja yang beragam dan efektif akan menghasilkan lebih sedikit pergantian karyawan yang lebih sedikit perekrutan ulang karena berhenti. Selain itu, ketegangan yang tercipta dalam organisasi yang
pemecahan masalah secara kreatif, semakin beragam kelompok, semakin beragam pula ide yang dihasilkan. Karyawan dengan latar belakang yang berbeda cenderung melihat masalah yang dari perspektif yang berbeda, sehingga menghasilkan ide yang lebih kreatif yang dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik. Selanjutnya tabel 10.3, agenda untuk memastikan keberagaman akan menjadi penting dari unit. Kembangkan sesi pelatihan penyegaran keberagaman yang luas dan terapkan di seluruh pabrik, mengikuti hari libur yang mencerminkan keberagaman dan mengaplikasikannya di seluruh pabrik, bertumbuh dewa keberagaman dan mempertahankan cintanya dengan berbagi apa yang diperlukan di seluruh pabrik. Tulis artikel tentang keanekaragaman dalam buletin tanaman, dirikan stand bertema keberagaman di pipik perusahaan, undang manajer dan anggota ke rapat dewan keberagaman, mintalah pabrik manajer setiap bulan untuk berbagi informasi tentang apa yang sedang terjadi dalam hal isu keberagaman di departemen mereka. Tetapkan program bimbingan untuk menyediakan sumber bantuan bagi karyawan. Terus perhatikan pedoman yang perlu diperhatikan oleh supervisor saat menilai dan membuat keputusan pelatihan dan pengembangan. Tangani secara tepat waktu segala kekhawatiran terkait keberagaman dan laporkan kembali kepada orang yang berdampak. Pantau dampak upaya keberagaman, uji keberhasilan dan selidiki kegagalan. Selanjutnya ada pelatihan pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan penyerangan yang tidak diinginkan yang bersifat seksual dan terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama itu ada imbalan. Jadi imbalan ini maksudnya pelecehan yang mengaitkan hal seksual dengan janji atau ancaman terkait pekerjaan. Contohnya, seorang atasan yang menjanjikan kenaikan jabatan jika seorang karyawan bersedia memenuhi permintaan pribadi tertentu. Selanjutnya, setelah itu ada lingkungan yang tidak bersahabat. Suatu yang intimidasi atau komentar seksual sehingga membuat seseorang tidak nyaman. Contohnya, rekan kerja sering membuat lucu atau komentar yang tidak pantas yang mengandung unsur seksual. Pelecehan seksual berdampak negatif pada produktivitas, biaya, hukum, dan reputasi perusahaan. Selain itu, perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi karyawan dari pelecehan. Selanjutnya ada tabel 10.4, strategi efektif untuk menangani pelecehan seksual. Yang pertama, kembangkan kebijakan pelecehan seksual. Dalam kebijakan tersebut, tegaskan bahwa pelecehan seksual tidak akan ditoleransi. Mereka akan bersalah akan menerima konsekuensi yang berat. Tempelkan kebijakan tersebut di seluruh perusahaan. Jadikan juga sebagian bagian dari pegangan karyawan. Yang kedua, dapatkan dukungan manajemen puncak seperti halnya semua upaya perubahan penting bagi manajemen untuk dianggap mendukung inisiatif tersebut. Kemudian kembangkan pelatihan. Yang terpenting di sini adalah pelatihan menjelaskan apa itu pelecehan seksual dan apa yang bukan. Sesi informasi, video dan diskusi kelompok merupakan cara yang berguna untuk memberikan informasi ini. Yang keempat, berikan pelatihan kepada semua orang. Bagi perusahaan besar, pelatihan online akan berguna bagi semua organisasi untuk menerima pelatihan, bukan hanya supervisor dan atau bawahannya. Pastikan untuk memiliki presiden atau CEO memulai pelatihan untuk menunjukkan dukungan. Ini dapat dilakukan melalui video jika pelatihan dilakukan secara daring atau jika pejabat eksekutif tidak tersedia pada saat sesi pelatihan. Yang kelima itu ada evaluasi pelatihan. Seperti semua pelatihan, evaluasilah untuk memastikan bahwa karyawan itu benar-benar memahami perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Yang ketujuh, kembangkan proses pengaduan. Sediakan lebih dari satu arah hubung, staf SDM, rekan kerja, manajer tingkat tinggi. Ingat kembali kasus awal bab, ada proses pengaduan tapi tidak efektif. Menyediakan saluran telepon bagi mereka yang merasa frustasi karena berusaha didengar juga merupakan ide yang bagus. Selanjutnya, selidiki semua pengaduan dengan cepat dan rapi untuk mencegah intimidasi terhadap saksi atau pengadu. Hanya menginformasikan kepada mereka yang terlibat bahwa sedang ada penyelidikan. Yang terakhir, berikan hukuman yang berat kepada para pelanggar. Mereka yang terbukti bersalah harus dihukum, tidak peduli siapa mereka. Hal ini akan memperkuat posisi perusahaan terhadap pelecehan seksual.
Oke semuanya, selamat sore. Saya akan menjelaskan tentang menggunakan model pelatihan untuk mengembangkan pelatihan seksual. Jadi di slide saya ini, pelatihan seksual adalah bagian penting dari program keberagaman di tempat kerja. Untuk pelatihan seksual yang efektif perlu dilakukan analisis seputar pelatihan K6 yang mencakup beberapa langkah. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama ada kaji kebijakan pelatihan seksual. Yang kedua ada kebijakan dan pedoman. Yang ketiga ada pemeriksaan kebijakan. Yang keempat ada evaluasi kinerja. Dengan langkah-langkah ini, pelatihan seksual dapat disusun secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada pelatihan seksual di perusahaan kecil, yaitu di sini mengajarkan pelatihan seksual di perusahaan kecil tidak harus mahal, beberapa opsi murah termasuk yang ada 3. Yang pertama ada kamera gelap, yang kedua ada video, yang ketiga ada contoh kebijakan. Selanjutnya di situ ada apa yang perlu dimasukkan dalam kebijakan pelatihan seksual yang efektif. Ada 6 di situ. Yang pertama ada tugas dan penolakan, yang kedua ada definisi pelatihan seksual, yang ketiga ada prosedur pelaporan, yang keempat ada investigasi dan kerahasiaan,
kekuasaan dan keputusan dari posisi tinggi. Ada toleransi kekuasaan, tidak sepenuhnya menerima keputusan dari posisi tinggi dan mungkin menolak jika dianggap tidak adil. Terus di sini ada nilai budaya beberapa negara. Ada budaya mempengaruhi harapan karyawan terhadap kekuasaan dan orientasi waktu mereka orientasi kekuasaan. Di sini ada yang menghormati kekuasaan, karyawan mengharapkan arahan dan instruksi dari atas. Toleransi kekuasaan, karyawan mengharapkan konsultan dan mungkin menolak keputusan jika dianggap tidak adil. Jadi terus ada orientasi waktu, fokus pada masa depan, menghargai dedikasi keteguhan dan kerja keras dengan imbalan masa depan. Jangka pendek, fokus pada masa lalu dan ini dengan penanganan pada tradisi dan kewajiban sosial. Ya, stop dulu. Nah, topik bahasan kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor kunci di dalam pelatihan. Nah, mohon maaf lagi hidung. Nah, faktor-faktor kunci dalam pelatihan ini maksudnya adalah untuk menciptakan pelatihan yang efektif atau boleh dikatakan tepat kepada nilai sasaran sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pencapaian tujuan, maka kita harus memperhatikan bagaimana proses pelatihan itu dianalisa. Dan juga perlu memperhatikan bagaimana proses perencanaan dan keputusan yang dilakukan di dalam pelaksanaan pelatihan. Nah, proses ini meliputi dari A, D, I, E, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluasi. Nah, proses ini harus dilaksanakan dengan terintegrasi dengan baik dan benar. Nah, dianalisa keseluruhan data dikumpulkan, lalu bagaimana data itu menjadi informasi yang nantinya diperlukan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pelatihan. Nah, dengan adanya upaya dalam hal proses pelatihan ini dilakukan dengan tepat dan benar, maka perusahaan bisa menentukan faktor-faktor kunci apa saja yang diperlukan dalam pelatihan. Nah, contohnya misalnya tadi untuk pelatihan karyawan baru. Nah, di mana kita bisa melakukan apa yang dinamakan orientation training. Nah, ada yang tahu orientation training? Coba nih Sultan, apa itu orientation training? Ya. Kayak gimana? Nah, coba orientation training. Itu orientasi pelatihan dia kayak balik. Dia kayak apa sih Pak? Cara-cara ini Pak, cara-cara editorial itu mungkin Pak. Oke. Nah, orientation ini merupakan suatu faktor kunci yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan pelatihan. Faktor-faktor kunci ini difokuskan kepada karyawan yang baru, yang tujuannya adalah memberikan penyambutan kepada karyawan baru dengan pengenalan terhadap lingkungan perusahaan. Di mana orientasi ini tujuannya adalah memperkenalkan kepada karyawan baru untuk tahu mengenai organisasi atau perusahaan tersebut, termasuk lingkungan, visi, misi, bagaimana sistem organisasi, lalu siapa yang menjadi pimpinan, bagaimana juga terhadap jenis industri dalam perusahaan tersebut,
dan lain sebagainya. Nah, orientasi ini nanti akan dirancang sedemikian rupa untuk dilakukan upaya dalam penyambutan karyawan baru yang tujuannya adalah memberikan pemahaman terhadap karyawan baru dalam pengenalan mengenai perusahaan, termasuk di dalamnya memberikan pelatihan atau transfer knowledge kepada karyawan baru terhadap tugas, kewenangan, dan tanggung jawab apa yang perlu diberikan. Nah, oleh sebab itu, di dalam key area training, maka perusahaan atau organisasi perlu terlebih dahulu menganalisis mengenai INE. Nah, menurut Ari Darmawan, apa yang perlu dilakukan dalam training need analysis dalam upaya menemukan faktor kunci dalam pengembangan pelatihan? Nah, bagaimana pendapat Ari Darmawan? Apa tadi Pak pertanyaannya Pak? Nah, training need analysis ini kan perlu dianalisis. Nah, supaya bisa menemukan faktor kunci apa yang akan dilakukan perusahaan di dalam mengembangkan pelatihan. Nah, berarti apa yang perlu dilakukan dalam menganalisis INE atau training needs analysis? Lakukan ini Pak, analisis kinerja. Oke. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui supaya training analisis ini bisa efektif dalam menemukan faktor-faktor area kunci atau faktor-faktor yang dinilai penting untuk mengembangkan pelatihan. Apa yang perlu dilakukan? Pertama, perusahaan harus menganalisis apa yang menjadi kebutuhan dalam pelatihan. Temukanlah faktor gap, artinya ada tidak faktor-faktor kesenjangan yang menjadi faktor trigger atau pemicu yang menjadi alasan kuat mengapa perusahaan perlu melakukan pelatihan. Nah, hal ini bisa dilihat salah satunya dengan apa? Melihat faktor ketidaksesuaian antara AOP dengan EOP. Nah, coba nih, AOP dengan EOP. AOP ya, actual organizational performance. Kalau AOP kan expected organizational. Oke, actual organization performance. Dari itu kita bisa melihat tujuan, sasaran, kinerja, dan produktivitas. Nah, EOP ini apa? Ekspektasinya. Nah, artinya apa yang telah direncanakan dan diputuskan perusahaan sudah sesuai gak dengan pelaksanaannya, dengan tujuan, kinerja, dan produktivitas. Apabila tidak sesuai, maka ini bisa menjadi sebuah area kunci bagi perusahaan untuk melaksanakan pelatihan. Nah, selanjutnya apa? Bisa dilihat jika dikarenakan produktivitas kerja yang semakin menurun, lalu pelayanan yang semakin buruk, lalu memperhatikan bagaimana pekerjaan yang tidak mencapai target. Nah, inilah faktor pemicu yang menjadi alasan mengapa perusahaan perlu melakukan pelatihan dengan menemukan area kunci. Dan area-area kunci di dalam pelatihan itu bisa ditelusuri di dalam setiap departemen atau fungsi bisnis. Misalnya dilihat dari pemasaran. Nah, dari pemasaran unit kerjanya yang mengalami penurunan terhadap kinerja dan produktivitas di mana? Apakah di bagian unit penjualan, di bagian unit promosi, ataukah di bagian unit public relation, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita bisa menelusuri bagian produksi. Nah, di bagian produksi mana yang perlu diberikan pelatihan sebagai menemukan area kunci yang perlu diberikan pelatihan dan dikembangkan. Misalnya, apakah di unit quality control, apakah di unit proses produksinya, ataukah di unit finishing produk. Nah, ini
bisa kita telusuri. Lalu di bagian SDM, Departemen SDM, kita harus menemukan faktor kunci apa yang menjadi alasan mengapa perusahaan perlu melakukan pelatihan karena akibat ketidaksesuaian antara AOP dengan KOP-nya. Nah, di bagian SDM kita bisa menelusuri misalnya dari pelatihan dan pengembangan itu sendiri, bisa dari unit penggajian, dari unit rekrutmen, unit seleksi, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, kita harus juga menilai bagaimana KSA-nya, yaitu knowledge, skill, dan attitude sebelum dilaksanakan pelatihan. Sejauh mana KSA ini, apakah sudah memenuhi nilai standar perusahaan atau belum? Atau banyak karyawan yang nilai KSA-nya buruk atau jelek atau tidak memenuhi